dari tempat inilah kami membina UKM atau IMKM yang nantinya akan menunjang perekonomian nasional. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi yang berbahagia ini suasananya cerah karena kemarin kami datang hujannya terus sekali. Tapi kalau orang Jawa biasanya bawa rezeki. Ya, hari ini kita akan berkolaborasi dengan Astra Runner bersama Yayasan Dharma Bakti Astra beserta binaannya untuk memperkuat ekosistem pengolahan limbah plastik di Indonesia pada umumnya. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dinas melalui tim Astra Runner-nya yang telah mempercayakan IDBH melalui binaannya untuk mendukung pengolahan limbah plastik sejalan dengan program Astra mengenai Astra 2030 Sustainability Aspiration, khususnya terkait dengan manajemen pengolahan limbah yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan singkatan SDG, khususnya goal nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang akhir tahun lalu, mungkin awal November ya, itu kan Astra Runner menyelenggarakan Astra Half Marathon. Dan pada kesempatan itu Astra Runner mengajak para pesertanya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya untuk penggunaan barang-barang yang sekali pakai atau reuse, kemudian pengurangan bahan plastik untuk sekali pakai, recycle, reduce, serta mendorong kebiasaan untuk mendaur ulang produk lama menjadi sesuatu yang baru atau berguna atau recycle. Nah, pada kesempatan ini para peserta Astra Runner ini berdonasi untuk mendukung program pengolahan sampah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah melalui program kolaborasi Astra Runner bersama UMKM binaan Yayasan Dharma Bakti Astra. Dalam kolaborasi tersebut, IDBH melibatkan UMKM binaannya khususnya di daerah Jabodetabek, yaitu Wayang Art yang tempo hari hadir di acara Astra Half Marathon, dengan melakukan workshop dan mengajak para peserta untuk memanfaatkan limbah plastik yaitu tas kresek menjadi sesuatu lukisan yang mempunyai nilai tambah. Dan juga hari ini Astra Runner berkolaborasi dengan IDBH untuk membentuk ekosistem pemanfaatan limbah plastik dengan melibatkan UMKM yang ada di Banyumas melalui Astana Wirakarya, yaitu yang memproduksi mesin tepat guna, yaitu salah satu mesin pencetak biji plastik yang nanti hasilnya ini kita gunakan untuk gagang pisau. Nah, gagang pisau ini digarap oleh koperasi namanya Gayam Ruyang, itu binaan IDBH di daerah Banyumas. Komunitas UMKM Pandai Besi ini juga memproduksi pisau yang disuplai ke beberapa perusahaan kuliner dan juga ke pasar retail. Jadi harapannya terima kasih dan sumbangan mesin pencacah plastik ini kan programnya Astra Half Marathon. Jadi kalau bisa Pak Dinas larinya lebih panjang lagi supaya mesinnya yang disumbang lebih banyak. Ya, akhir kata kepada tim Astra Runner saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi ini, dan program ini tentunya akan memberikan manfaat dan sustainable bagi para UMKM dan memberikan semangat UMKM untuk terus gigih dan mereka bisa menjalankan bisnisnya serta memberikan inspirasi bagi rekan-rekan sesama UMKM. Mari kolaborasi demi masa depan IKM
Indonesia, UMKM Indonesia hebat dan bisa. Salam satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pak Sigi, Pak Tony, Bu Emma, Bu Agustin, ya, dan teman-teman binaan dari YDBA semua, gitu kan. Sebelumnya saya ingin sampaikan permintaan maaf dari pembina nih, Pak Sigi, Pak Tony, Bu Emma. Karena kemarin itu Mas Boy itu mau datang gitu kan, cuma ada kegiatan kantor yang nggak bisa diwakilkan, jadi beliau akhirnya nggak bisa kesini gitu. Jadi perwakilan dari Astra Runner aja, kita dari pengurus utama gitu. Jadi kalau tadi ditanya ada yang belum kenal Astra Runner, itu sebelumnya ya perkenalkan saya Dimas ya, di sini saya sebagai kaptennya Astra Runner. Di sini saya membawa tim saya. Yang pertama Ibu Devi ini dari marketing sama sosial media Astra Runner. Beliau juga brand ambassador event Astra Marathon. Jadi sengaja kita selalu bawa karena ya kalau lihat event Astra Marathon tuh lihatnya Bu Devi. Nah yang kedua yang saya bawa ya kakak pentingnya ini namanya Kowen Hendrawen gitu ya. Nah ini dia sebagai marketing sama community di Astra Runner. Jadi Astra kemarin itu kita sengaja pendaftaran dari event tersebut sebagai kita sisihkan jadi Bapak Ibu gitu kan. Nah kalau nggak ada Kowen ini yang bawa teman-teman komunitas yang banyak ya kita nggak akan bisa sampai 4.000 lebih peserta gitu. Jadi ini sumbangsinya Kowen besar sekali kemarin sampai kita rekor terbanyak ya Kowen yang kemarin kita di 4.039 peserta. Jadi kalau ngomong saya ngomongnya donasi aja Pak untuk bantuan. Jadi kan karena memang kita tuh dari awal itu kan punya tagline itu di antara itu Wiran gitu. Wiran itu ya kita sebagai pelari-pelari grup Astra itu kita harus berlari kan. Tapi kalau cuma lari doang kan semua orang tuh bisa berlari gitu. Tapi makanya kita punya Wiran, we care, we share. Jadi kita ada yang kita bagi dan kita harus peduli. Nah, terima kasih juga Pak Tony, Pak Sigi, Bu Emma. Jadi kita nggak bingung. Jadi kita mau berbagi itu lewat apa gitu kan? Karena tema kita tahun ini adalah sustainable gitu. Dari teman-teman di YDBA kan ternyata bisa menyalurkan keinginan kita bingung gitu. Jadi kita makasih banget dari YDBA yang udah mau membantu kita gitu. Jadi untuk mendonasikan sebagian yang kita berikan. Jadi pada hari ini nanti kan berarti Astra Runner kita akan menyerahkan bantuan mesin pencetak mesin plastik ya gitu. Jadi yang merupakan UMKM dan dari YDBA. Bantuan ini merupakan sebagian dari hasil biaya pendaftaran Astra Marathon. Jadi kemarin kalau teman-teman mungkin yang di sini nggak tahu gitu, jadi kemarin itu sengaja kita uang pendaftaran itu sebagian kita ambil itu kita sisihkan lah ya, kita sisihkan dan akan kita gunakan untuk mendonasikan kegiatan-kegiatan untuk daur ulang sampah plastik barunya sejalan dengan event kita kemarin. Makanya kita nggak ada benda-benda dari plastik. Jadi kita kemarin semuanya serba dari kertas. Ada plastik pun daur ulang, termasuk kemarin jersey kita dari plastik daur ulang. Jadi memang kita semangatnya di Astra Runner ini sustainability gitu. Jadi kita kalau bisa selain hidup sehat, kita mengajak teman-teman semua untuk bisa mencintai lingkungan. Nah, tema kita kemarin kan Extra Mile Astra Marathon. Jadi Extra Mile itu yang kita maksud itu adalah sebagai manusia itu kita harus lebih lagi. Jadi tidak hanya berlari, nggak hanya sehat aja untuk apa gitu kan. Tapi kita juga mengajak teman-teman komunitas gitu, komunitas lari di sini pada khususnya ya, untuk bisa mencintai lingkungan gitu. Jadi makanya kemarin kita terima kasih buat teman-teman di YDBA bisa join, termasuk ada bukti konkretnya. Jadi kemarin kan ada lukisan dari sampah ya gitu. Nah itu kemarin Butif juga senang banget itu ngeliat itu kan, sampai ikut melukis ya kalau nggak salah Butif kemarin ya. Kemarin beliau menyampaikan beliau senang banget gitu ada kegiatan itu. Jadi tema ini juga sejalan gitu dengan Astra 2030 Sustainability Aspiration dan cita-cita Astra yang sejahtera bersama bangsa serta mendukung Sustainable Development Goals nanti di 2030 gitu. Jadi
Jadi kalau tadi Pak Sigit bilang saya harus berlari lebih jauh lagi, Pak, tenang aja Pak, kita ini ada agenda rutin kita tiap tahun, dan diharapannya ya kita nggak hanya hari ini aja Pak, kalau bisa kita kerjasamanya kolaborasi lah ya, kita berkolaborasi terus menerus, karena masih banyak nih agenda-agenda kita yang impian-impian kita lah ya, kita sebagai dari Astra Runner yang butuh bantuan untuk disalurkan gitu Pak. Jadi ya mohon bantuan juga Pak. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa menjalankan event lagi ya. Kalau nggak ada problem kita bisa kolaborasi lagi gitu Pak. Jadi akhir kata jadi kembali saya mengenakan ya, jadi Astra Runner itu berdiri di 9 November itu dari anak-anak muda lah ya. Jadi saya nggak nyebutnya anak muda itu bukan usianya muda, tapi semangat mudanya. Jadi berbagai usia yang penting semangatnya muda. Jadi kita nggak peduli mau lari cepat, mau lari jauh, mau lari pendek, panjang, yang penting kita berlari gitu. Jadi kalau pace-nya berapa, kalau di istilah lari kan kita mengutip istilah lari kok pada balapan pace, kita enggak. Pokoknya kita yang penting kita berlari dan kita harus berbagi dan kita harus peduli. Makanya di Astra Runner kita tagline-nya adalah we run, we care, dan we share gitu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dimas. Dimas siapa? Nicholas Dimas. Nicholas Dimas. Mas sebagai kapten Astra Runner. Ini acara apa sih Mas? Donasinya apa? Dari mana gitu? Sebenarnya ini kan kita tuh masih satu agenda sama event kita kemarin di November ya, di 2023 itu kita ada event lari, di mana event lari itu sebenarnya sejalan dengan tagline kita sih. Tagline kita kan we run, we care, sama we share. Jadi selain lari kita juga kan kalau lari ya kita ngajak pola hidup sehat ya. Jadi kalau pola hidup sehat tapi nggak dibarengin sama menjaga lingkungan ya menurut kami itu nggak ada artinya gitu. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian event kita kemarin, event rutin tahunan sih sebenarnya. Jadi kebetulan dari Pak Sigit dan tim itu membantu kami untuk menyalurkan alat daur ulang lah ya, daur ulang plastik sesuai dengan tema yang kami ambil tahun kemarin. Oke, nominalnya berapa ratus? Kita kemarin 100 juta. 100 juta untuk 2 alat ya? Donasi kita 2 alat. 2 alat ya. Jadi harapannya bisa mengolah sampah di ya. Itu ya. Oke. Ada lain? Berarti dipilihnya bantuan alat pengolahan sampah itu tujuan utamanya apa? Karena kalau kita di dunia lari itu kan sebenarnya nggak hanya di dunia lari ya, sebenarnya di masyarakat pada umumnya itu kan sampah yang utama itu kan botol air mineral. Nah itu jadi menurut kami itu yang harus dikurangin dulu sih gitu. Dan makanya kemarin di event itu juga kita kan sama sekali nggak menggunakan botol plastik, bahkan baju jersey yang kita pakai di lari kemarin itu juga dari plastik daur ulang gitu. Jadi kenapa kalau kita memilih alat daur ulang ya karena itu sejalan dengan semangat kami yang mengurangi sampah botol plastik. Program seperti itu juga akan berkelanjutan? Ya, kita akan selalu berkelanjutan. Jadi sejalan dengan tema kita tadi yang we run, we care, we share, dan agenda kita kan sebenarnya rutin tahunan ya. Jadi kita setiap tahun pasti akan melakukan hal yang sama. Oke. Donasinya dibikin apa sih? Untuk apa dan Ya gini, kami pertama-tama terima kasih kepada tim Astra Runner. Kami ini kan termasuk dalam bagian program Astra jangka panjang, yaitu Sustainable Aspiration 2030. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan ini. Ini sesuai dengan SDG, ya, poin nomor 12, bahwa kita ini harus menjaga lingkungan dan membawa impact-nya kepada masyarakat luas. Nah, dengan adanya program ini kami membentuk satu ekosistem juga. Jadi barang-barang yang sudah nggak terpakai, siapa tahu bisa dimanfaatin. Hari ini plastik karena kaitannya dengan ekosistem UMKM memproduksi pisau. Karena gagangnya itu ternyata nggak boleh pakai kayu karena masih mengandung bakteri kalau di dunia kuliner ya. Ini pakai plastik. Kemudian kalau pengolahan sampah sendiri itu nanti juga dipilah-pilah, sebagian dengan maggot itu nanti menghasilkan pupuk. Nah pupuknya ini nanti untuk
sektor pertanian, UMKM binaan kami juga. Tapi sudah beberapa nanti ditularkan kepada sektor-sektor pertanian lainnya. Kemudian maggot keringnya itu untuk ternak. Nah ini kami punya program ekosistem yang di Kabupaten Bogor. Jadi yang di sama Mas bilang Green Prosa itu diciptakan di sana magotnya untuk suplai pupuk di binaan kami di Puncak 2. Hasil pertaniannya suplai ke Taman Safari. Jadi ini ekosistemnya muter. Tadi yang saya katakan barang itu use, kemudian recycle dan reuse. Jadi ini kalau jalan nanti akan membentuk satu ekonomi baru lagi. Sudah berapa banyak Pak UMKM di sini yang menyangkut ini mengenai ini? Ya, cukup lumayan besar karena dari yang satu mengenai sampah ini ngelibatin UMKM yang produksi pemilah sampah. Dari mesin pemilah sampah menghasilkan pupuk, ya ini kan untuk UMKM pertanian. Kemudian masih yang magotnya itu untuk peternakan ayam segala. Ayamnya disuplai lagi untuk ke Taman Safari untuk buat binatang dan restoran. Jadi semuanya iya, ini kalau kita lihat mungkin kelihatannya cuma 1 atau 3 UKM ya, tapi kan membawa manfaat yang besar buat masyarakat itu. Cukup. Ya, cukup Pak Sigit, terima kasih. Muhammad Umar Ani. Iya. Pak, secara umum itu mesinnya gimana Pak proses kerjanya tadi Pak? Secara umum proses pembuatan biji plastik ini jadi awal hasil dari pencacahan limbah plastik itu masuk ke input pemasukan. Setelah itu ada proses pemanasan dan pendorongan menggunakan screw press, sehingga ketika dia kondisi panas ditekan dia akan terjadi proses melting nih, melelehan. Setelah meleleh dia terdorong keluar dari input pengeluaran dalam bentuk bulat terus ngalir ya, terdorong terus dia masuk ke pendingin, dan dari pendingin ini masuk ke proses cutting. Di proses cutting ini ada proses pemotongan dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan oleh perusahaan ya. Misal untuk gagang plastik biasanya panjang dari potongan ini sekitar 2-3 cm. Nah, itu proses seperti itu. Yang perlu dicatat bahwa proses melting ini harus menggunakan jenis plastik yang sama, tidak boleh berbeda. Itu langsung bentuk pegangan gitu Pak, bentuk cetakan? Enggak, ini dalam bentuk biji plastik Biji saja. plastik dulu ya? Nah, setelah biji plastik baru nanti masuk ke injek. Di proses injek ada proses pemanasan lagi. Beda mesin lagi tadi? Iya, beda mesin lagi, dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini namanya mesin pecacahnya? Ini mesin biji plastik. Mesin biji plastik ya. Tadi harganya berapa Pak? Sebelum harga berapa? Jadi berapa tadi yang kalau yang ini, sekilonya? Enggak. Sekilo itu kalau misal bahan bakunya, raw materialnya di harga 4.000-an. Kilo. Ketika jadi biji plastik itu bisa di angka 11-12,5 Per kilonya ya? Jadi nilainya naiknya tinggi. Cuma memang prosesnya harus memahami proses produksi biji plastiknya. Kalau tidak memahami akan sulit. Siap. Ya, jadi SOP-nya harus benar-benar standar. Mantap. Sebagai Bapak Umar di sini berarti kerja tani atau gimana? AWK ya? Ini PT Astana Wirakarya. Oke. Nah, web kami itu di www.bajatani.com. Oke, siap. Ini apa manfaatnya buat teman-teman? Bantuan mesin ini yang pasti kita ikut program pemerintah. Yang pertama itu di pengelolaan sampah plastik. Dan dari itu kita diberi mesin pembuatan pelet plastik atau plastik dalam bentuk beras. Itu karena berhubungan dengan produk kita yang pisau yang gagang plastik. Dan kebetulan kita untuk nyari bahan sendiri itu yang pertama harganya tinggi, yang kedua susah. Jadi kita diberi oleh Astra itu sebuah mesin pembuat pelet itu yang berhubungan dengan produk eksis kita loh Pak, kayak pisau ini. Terus
dulu kan juga kita kan pernah sama Ica itu ada perjanjian tentang pisau-pisau chef, dan mereka itu nggak mau pisaunya itu dari pisau kayu, maunya itu gagangnya itu dari gagang plastik. Nah itu dari situlah muncul ide-ide ini, dan kebetulan kita punya berhubungan sinergi bareng sama AWK. Kebetulan AWK itu pembuat alat-alat untuk pencacah plastik dan sampah pemisah dan lain-lainnya. Jadi harganya berapa Mas? Kalau dulu harga kayu dengan gagang kayu berapa, sekarang sih berapa? Harga kalau Per itemnya misalnya? per itemnya variatif sih Mas. Rata-rata? Kalau harganya itu nggak terlalu jauh, bedanya itu sekitar cuma 250 perak untuk gagangnya. Tapi kalau untuk dijualan pisaunya kita jadinya lumayan jauh. Jadi berapa? Yang produk eksis kita itu yang tadinya cuma 100.000 per kodi gagang kayu, sekarang kita buat di gagang plastik, kita itu jual di 230 per kodi. Per kodi ya, jadi bisa lebih tinggi harganya ya. Memang material lebih lebar ya, tapi nggak begitu signifikan sih. Tapi emang karena ada gagang plastik itu jadi harganya diangkat sama gagang plastik. Dan itu lebih awet ya Mas ya, plastik daripada kayu tadi. Lebih awet karena yang pasti nggak korosi. Terus plastik itu kan kedap air, jadi kuman tuh nggak nempel gitu loh. Kalau kayu kan pasti kuman itu lebih gampang nempel. Tapi masih produksi yang kayu Mas? Tetap kita produk eksis itu tetap kita produk terus, karena jadi setiap kita target pasar kan beda. Jadi kalau gagang kayu itu kita untuk rata-rata yang menengah ke bawah. Nah, kalau yang gagang plastik kita usahakan itu kita kejar di pasar yang menengah ke atas gitu, Pak.